Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hadis sebagai dasar hukum Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu pengertian hadis, lalu bentuk-bentuk hadis, dan kedudukan hadis dalam Islam. Simak terus videonya ya teman-teman. Nah, yang pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian hadis. Apa sih Kak pengertian hadis itu? Nah, jadi pengertian hadis menurut etimologi yaitu jadid, yang artinya adalah baru. Sedangkan pengertian hadis dalam kitab Taysir Al-Mustalah Al-Hadis halaman 15 oleh Mahmud Al-Tahan yang berbunyi Udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, yang artinya hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan atau sifat. Nah, sedangkan pengertian hadis menurut ahli hadis adalah aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu, yang artinya perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, dan keadaan beliau. Sedangkan pengertian hadis menurut ulama fikih adalah aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqariruhu mimma yata'allaku bihi hukmun, yang artinya perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, dan ketetapan-ketetapan Nabi yang berhukum syara. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Muhammad SAW, baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapan atau persetujuan beliau, atau sifat dari beliau SAW. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk hadis. Jadi bentuk-bentuk hadis itu ada 5. Yang pertama yaitu hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, yang ketiga hadis takriri, yang keempat hadis hammi, dan kelima yaitu hadis ahwal. Yang pertama yaitu hadis qauli. Hadis qauli adalah hadis yang berupa perkataan-perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu hadis fi'li, yaitu hadis yang berupa perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu hadis takriri, yaitu hadis berupa ketetapan-ketetapan Nabi atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu hadis hammi. Apa itu hadis hammi? Yaitu hadis yang berisi tentang keinginan atau hasrat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu hadis ahwal, yaitu hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi, kepribadian Nabi, ciri fisik Nabi, kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Dan itulah kelima dari bentuk-bentuk hadis. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas mengenai kedudukan hadis dalam Islam. Jadi teman-teman, hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Maka dari itu sudah sewajibnya kita sebagai umat muslim untuk menaati segala perintah maupun larangan yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran,
dan Rasulullah SAW sunnahnya. Dan juga Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Artinya, barang siapa yang menaati Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas dari tadi mengenai pengertian hadis, bentuk-bentuk hadis, dan kedudukan hadis dalam Islam itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.